Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki hari terakhir di tanggal 28 Februari 2026. Dan selamat sahabat buat kita semuanya. Yang menjadi renungan pagi berjudul Bates Menemukan Sabat bagian pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan menikmati pagi yang baru. Bukalah hati dan pikiran kami saat merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memahami kebenaran, dan memberi keberanian untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungannya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 8-10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Umat gereja Masih Advent hari ketujuh menganggap Joseph Bates sebagai Rasul Sabat. Namun kita perlu bertanya, bagaimana ia menemukan topik tersebut? Jawaban atas pertanyaan itu memiliki lebih dari satu alasan. Salah satunya adalah sejak awal ia menjadi Kristen. Ia telah memelihara hari Minggu sebagai hari Sabat. Bahkan hingga memaksakan keyakinannya itu kepada awak kapalnya ketika ia menjadi kapten kapal. Hal kedua tentu saja melibatkan pembelajarannya tentang nubuatan. Lagi pula seorang pelajar kitab Wahyu tidak akan kesulitan melihat bahwa pada akhir zaman perintah-perintah Tuhan harus ditaati. Lihat Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 14 ayat 12. Tetapi bagaimana Bates menjadi peka terhadap fakta bahwa Sabat dalam Perjanjian Baru adalah hari Sabtu dan bukan Minggu? Disinilah peran Gereja Baptis hari ketujuh. Kelompok itu tidak pernah menjadi kelompok penginjil yang agresif. Pada tahun 1840 hanya ada sekitar 6.000 orang anggotanya. Di Amerika Serikat pada tahun 2000 jumlah mereka menyusut menjadi 4.800. Terjadi penurunan keanggotaan sebesar 20% dalam 160 tahun. Tentu saja, penginjilan tidak pernah menjadi prioritas mereka. Namun, setidaknya pada satu waktu dalam sejarah, mereka pernah menjadi agresif. Sesi General Conference tahun 1841 menyimpulkan bahwa Tuhan mengharuskan adanya penginjilan secara khusus untuk topik mengenai hari Sabat. Kemudian, pada tahun 1842, Merlin Bird melaporkan mengenai lembaga penerbitan denominasi tersebut, mulai menerbitkan serangkaian traktat dengan tujuan memperkenalkan Sabat kepada masyarakat Kristen. Sekali lagi, pada sesi General Conference tahun 1843, mereka memutuskan kembali bahwa adalah tugas serius bagi mereka untuk mencerahkan sesama warga negara mereka tentang topik Sabat hari ke-7. Upaya mereka membuahkan hasil positif. Pada pertemuan mereka tahun 1844,
Gereja Baptis hari ke-7 bersyukur kepada Tuhan karena mendapati minat yang lebih dalam dan lebih luas terhadap pokok bahasan ini. Telah muncul lebih daripada yang pernah diketahui sebelumnya di negara kita. Pengalaman Gereja Baptis ini memberitahu kita bahwa kebenaran adalah hal yang baik, tetapi di sisi lain, pengalaman ini juga menunjukkan bahwa kebenaran pun tidak akan berguna jika orang-orang hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa dengan itu. Hanya setelah mereka membuat keputusan secara sadar untuk membuat cahaya mereka mengenai topik tersebut bersinar, barulah banyak hal mulai terjadi. Saat ini kita tetap membutuhkan keputusan untuk bersinar seperti itu. Yang menjadi kesimpulan untuk renungan pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dibagikan. Tuhan memanggil setiap orang percaya menjadi terang bagi dunia. Ketika kita dengan setia membagikan terang yang telah kita terima, Tuhan memakai kesaksian sederhana untuk menuntun banyak orang kepada kebenarannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas terang kebenaran-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Tolonglah kami agar tidak menyimpan terang itu hanya bagi diri sendiri, tetapi berani bersaksi dan membagikannya dengan kasih. Jadikan hidup kami terang yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan mulia memberkati kita sepanjang hari Sabat ini. Amin.